Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Puji syukur kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel SPDI MA, merupakan salah seorang dosen pada Universitas Teguh Umar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Pada Universitas Teguh Umar ini, saya merupakan salah seorang pengampu mata kuliah wajib kurikulum, yaitu mata kuliah agama, khususnya pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah bagaimana menciptakan mahasiswa yang berkarakter dan bersifat religius, bukan menjadikan mahasiswa menjadi seorang ahli agama. Maka untuk itu, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, saya menggunakan pendekatan DIA. Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tataran delivery, saya memaparkan materi-materi kepada para mahasiswa, kemudian juga menjelaskan tujuan dan hakikat daripada pembelajaran. Selanjutnya yaitu interaction, di mana di dalam kelas saya membentuk mahasiswa itu dalam berbagai macam kelompok. Dengan berbagai macam kelompok ini mereka saling berdiskusi, berinteraksi, dan berbagi pengalaman berdasarkan hasil pengamatan ataupun bacaan referensi yang telah mereka temukan. Kemudian selanjutnya yaitu assessment. Assessment merupakan tahapan akhir di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan menilai tingkat kemampuan mahasiswa mulai dari kuis dengan bobot 10%. Selanjutnya pemberian tugas. Tugas yang saya berikan itu ada yang bersifat individu, ada yang bersifat kelompok ataupun kolektif dengan bobot 25%. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 saya melakukan ujian tengah semester dengan bobot 25%. Pada tahap akhir pertemuan, maka saya melaksanakan ujian tugas akhir atau UAS dengan bobot 40%. Mata kuliah pendidikan agama ini memiliki bobot SKS 2 SKS. Selanjutnya, di dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan dengan model pembelajaran kooperatif dan juga menggunakan metode case method, yaitu di mana pada para mahasiswa itu untuk disuruh membaca, mencari, mengamati terhadap fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat, kemudian mereka akan mendiskusikan di dalam kelas untuk pemecahan masalah yang ditemukan tersebut. Dalam pembelajaran agama, saya menganjurkan atau menggunakan beberapa referensi, terutama referensi utama yaitu Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ada modul dari Kemendikbud dan juga dari Kementerian Agama. Selanjutnya ada referensi pendukung, yaitu ada buku Mukti Ali, kemudian ada buku Fakhruddin Faiz, yaitu tentang hermeneutika Qur'ani antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kemudian ada Kunto Wijoyo, yaitu paradigma Islam. Itulah beberapa referensi, di samping beberapa referensi lainnya yang menjadi rujukan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam proses pengajaran pendidikan agama Islam. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang merupakan lanjutan daripada materi pada minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin Bapak sudah suruh mencari pada adik-adik untuk mencari referensi ataupun bacaan mengenai pendekatan di dalam memahami agama, khususnya agama Islam. Jadi tentu saja adik-adik sudah mendapatkan bahan itu, ya. Nantinya kita akan berdiskusi. Masing-masing kelompok nanti akan memaparkan sub materinya. Misalkan kelompok 1 tentang pendekatan teologis. Nanti yang dari kelompok 1 memaparkan, kemudian juga begitu. Yang tentang pendekatan antropologis kelompok berapa? Kelompok 2. Okey, baik. Yang tentang historis? Kelompok 3. Okey. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita ingin melihat Islam itu secara komprehensif, secara menyeluruh, ya, sehingga tidak ada lagi terjadi keributan, perpecahan di dalam sesama Islam itu sendiri. Nah, kenapa terjadinya keributan? Ya, terkadang kita tidak bisa memahami perbedaan, tidak bisa memahami perspektif pendapat orang yang berbeda. Oke, baik adik-adik sekalian. Untuk pertama sekali, nah, Bapak menyuruh kepada adik-adik mewakili satu dari kelompok, ya, untuk menggambarkan seekor bebek. Siapa bisa? Ayo maju, gambarkan bebek. Ya, masing-masing kelompok. Ya, silakan. Satu orang maju, ya. Ya. Nah, silakan. Kelompok ini kelompok 1. Gambar bebek. Ya, yang besar sikit. Okey, baik. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan gambar. Okey, baik. Terima kasih. Ayo kelompok 2, kelompok 2. Cepat, Dek. Kelompok 2. Kelompok 3. Okey, kelompok 3. Kelompok 3, cepat. Ya, berdasarkan perspektif masing-masing. Ya. Bagaimana gambaran bebek dalam pikiran Anda? Jangan terpengaruh oleh gambar orang lain. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Nah, gambar bebek ini sudah ada 3 contoh gambar bebek. Ya. Tentu saja berbeda, Ada enggak yang salah? Hah? Ada. Ini benar enggak? Benar. Ini? Benar. Kalau Bapak menggambarkan bebek seperti ini, benar enggak? Salah. Hah? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Karena berbeda. Tidak ada ciri-ciri bebek di situ, Pak. Tidak ada ciri-ciri bebek. Karena enggak ada bebek. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Ya. Kenapa bebeknya seperti ini? Karena Bapak melihat bebek dari pantatnya, dari belakangnya, maka terbentuklah bebek seperti ini. Ya. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan di sini bahwa begitu juga kita dengan melihat agama. Ketika kita hanya melihat agama dari satu sudut pandangnya, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda. Nah, maka untuk itu pada adik-adik sekalian, berdasarkan apa
materi yang sudah Bapak suruh cari sama kalian. Hari ini mari sama-sama kita bedah, kita diskusikan. Jika ada memang permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, ya kita diskusikan di sini. Oke, baik. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, kita persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok 1 disilakan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang pendekatan teologis. Pendekatan teologis yaitu pendekatan memahami agama berdasarkan kerangka ilmu ketuhanan yang bersumber dari kitab suci. Kebenarannya bersifat absolut dan relatif. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok lain? Nah, kepada kelompok yang lain silakan ditanyakan. Kelompok 2 ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munta Rizal. Saya mewakili dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Secara teologi dikatakan bahwa agama memiliki kebenaran yang absolut dan bersifat relatif. Apakah yang dimaksud dengan itu? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Absolut artinya kebenaran yang mutlak. Relatif, masing-masing penganut berkeyakinan agamanya yang paling benar. Nah, contohnya kayak dibilang sama Bapak tadi. Dalam agama, kita bisa melihat dari sisi manapun. Nah, contohnya Islam. Kita melihat dari para nabi-nabi. Nah, dari situ mungkin ada suatu perbedaan dari yang contohnya agama Kristen. Mungkin mereka menganutnya yang kayak Nabi Yusuf, Nabi Isa. Nah, mungkin mereka ada ajaran masing-masingnya dan Alkitabnya masing-masing. Nah, kalau dari kita kan ada kitabnya Al-Quran dan kita berpedoman lewat situ. Makanya di sini dibilang masing-masing menganut berkeyakinan agama yang paling benar. Sekian dari jawaban dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan materinya. Kepada kelompok 1 kita berikan aplaus. Oke. Pertama, kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang memahami Islam berdasarkan pendekatan teologis atau memahami agama berdasarkan pendekatan teologis. Nah, kemudian selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 2 untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan apa itu pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis itu berasal dari kata antropologis yang berarti ilmu itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang aneka warna, bentuk fisik masyarakat dan kebudayaan yang dihasilkan. Sedangkan pengertian dari pendekatan antropologis itu yaitu pendekatan untuk memahami agama melalui wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dari sudut pandang itu ada bentuk-bentuk praktikum yang mungkin berbeda dari kita. Kalau kita kan sendiri Islam ini, kita kan datang ke masjid, sholat, rukuk dan sebagainya kan.
Kalau di agama Kristen datang ke gereja bernyanyi, berdoa gitu, kurang tahu kan, kurang lebih seperti itu. Kalau di Buddha dan Konghucu kurang lebih sama dengan ke kuil atau ke wiharanya. Itulah bentuk-bentuk praktikum yang tumbuh di masyarakat itu sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kelompok 2. Oke. Berikan kesempatan bertanya. Silakan diberikan kesempatan bertanya untuk kelompok yang lain. Silakan kelompok 2 mempersilakan kelompok yang lain bertanya. Untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa dalam Islam sendiri terjadi perbedaan antara praktis ibadah dalam kepercayaan saat melakukan ibadah tersebut? Sekian. Oke, baik. Bapak ulangi ya pertanyaannya supaya jelas, bahwa ditanyakan oleh kelompok 1 tadi, kenapa di dalam Islam itu sendiri terjadinya perbedaan praktik ibadahnya, baik dari segi penggunaan pakaiannya, begitu kan, cara beribadahnya, kenapa seperti itu? Silakan. Nah, silakan, siapa aja boleh jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena masing-masing anggota masyarakat memiliki pemahaman dan budaya yang berbeda-beda. Semua nih. Ada. Iya, betul. Karena masing-masing anggota masyarakat memiliki pemahaman dan Udah gitu aja. Udah. Oke, baik. Bagaimana kelompok 2 atau kelompok 1? Oke, baik. Terima kasih. Nah, baik. Untuk mempersingkat mari coba perhatikan ya. Terima kasih pada adik-adik. Kemudian kepada kelompok 3. Silakan memaparkan materinya. Tentang apa kelompok 3? Pendekatan historis. Pendekatan historis. Silakan. Pendekatan historis yaitu pendekatan Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang memahami agama dengan cara melihat sejarah yang terjadi di masa lampau dengan memperhatikan peristiwa yang terjadi di masa lalu serta waktu-waktu yang terjadi di masa lampau, tempat dan pelaku dan tokoh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih banyak ya. Adik-adik telah menemukan materi yang sudah Bapak cukup carikan di minggu kemarin. Nah, apa yang adik-adik sampaikan sudah benar ya. Apa yang adik-adik sampaikan sudah benar ya. Maka untuk itu Bapak di sini ingin mengklarifikasi kembali, ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang pendekatan di dalam memahami agama. Ya. Seperti Bapak jelaskan bahwa kita di sini bukan ingin menjadi ahli agama, tapi orang yang mampu melaksanakan agama secara baik, memiliki karakter dan bersikap religius. Oke, jadi kita menjadi umat yang terbuka, umat yang menghargai perbedaan. Maka untuk itu perlu pendekatan untuk kita mengetahui agama. Jangan nanti kita menjadi umat yang suka mengkafirkan, umat yang suka membid'ahkan, umat yang suka menyalahkan orang lain ketika berbeda dengan apa yang kita lakukan. Baik. Untuk pertama sekali kita akan melihat dulu pendekatan agama berdasarkan pendekatan teologis. Pendekatan teologis yaitu pendekatan memahami agama berdasarkan kerangka ilmu ketuhanan yang bersumber dari kitab suci, kebenarannya bersifat absolut dan relatif. Nah, seperti yang diutarakan oleh kelompok 1 tadi, bahwa
Kita melihat agama dari sisi teologis ini adalah mengedepankan keyakinan. Sumbernya dari mana? Dari kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah memiliki kebenaran yang absolut. Nah, seperti yang ditanyakan oleh kelompok 2 tadi, apa itu absolut? Apa kira-kira absolut? Mutlak. Oke. Ada yang lain? Tidak bisa diubah. Oke, bagaimana yang dikatakan agama itu tidak bisa diubah? Dia itu apa yang disampaikan oleh kitab suci, maka kita wajib mengimani, wajib percaya. Ya, karena di sini adalah mengedepankan iman, bukan akal. Berbicara hari akhirat, berbicara tentang azab kubur, kita belum pernah merasakan itu. Kita belum pernah berjumpa dengan yang namanya azab kubur. Tapi dalam kitab suci kita sudah disampaikan bahwa ada azab kubur, maka kita wajib percaya dan tidak akan pernah berubah. Selanjutnya, ya, kita akan melihat pendekatan antropologis, yaitu pendekatan memahami agama melalui wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, di sini kita melihat bukan salah atau benarnya suatu agama, tapi kita ingin melihat tampilan agama itu berdasarkan praktiknya. Ya. Nah, jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, bahwa ketika orang pergi ke gereja itu akan nampak, oh ini orang Kristiani. Ketika orang ke masjid, oh ini orang Muslim. Nah, coba perhatikan gambar ini. Adik-adik sekalian, dari 4 gambar itu mana yang Islam? Yang ketiga. Hah? Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kalau yang ke-1 kenapa bukan Islam? Hah? Ini Islam enggak? Yang ujung sana? Kenapa bukan? Nah, ini semuanya Islam. Ya, kenapa orang Islam ini seperti ini berpakaian? Ya, karena kondisi daerahnya dingin. Nggak mungkin orang yang hidup di kutub mau berpakaian seperti orang Arab yang cuacanya panas. Jadi ketika orang kutub sholat seperti ini, apakah bid'ah? Tidak. Ya, ini adalah pakaian orang Cina. Substansi dari Islam itu adalah menutup aurat. Sementara cara menutup aurat itu adalah budaya. Kalau sudah terpenuhi unsur syariahnya, kita mau pakai apa aja boleh. Apakah mau pakai sorban, mau pakai sarung. Ini kan orang Indonesia menggunakan sarung. Di Arab ada nggak orang bersarung? Nggak ada. Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Karena kenapa? Ya budaya kita dengan budaya Arab beda. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa kita harus mengikuti sunnah. Ya. Nabi makan pakai tangan. Tapi kebanyakan kan sekarang orang makan pakai sendok gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Pertanyaannya bagus. Siapa yang bisa menjawab? Bahwa ditanyakan tadi bahwa Bapak menjelaskan bahwa kita harus mengikuti sunnah. Ini Pak ada contoh kasus bahwa kita hari ini makannya pakai sendok, sementara Nabi dulu makan pakai tangan. Nah, bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Assalam. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya ini kan. Itu dulu ada sebuah sunnah entah hadis kan yang menyebutkan bahwa peralatan yang dibuat orang kafir pun bisa dipakai, walaupun tapi yang dipakai itu untuk yang guna. Nah, untuk guna, jangan yang dipakai untuk yang salah. Nah, kurang lebih begitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus ya atas pendapatnya. Oke. Nah, jadi tadi pertanyaannya kan, apa itu sunnah? Itu yang perlu kita pelajari dulu. Sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun sifat Nabi.
Nah, namun kalau secara kita melihat bahwa tidak selamanya sunnah itu berimplikasikan kepada hukum. Secara budaya kita berbeda. Di mana Nabi hidup di Arab, kita hidup di sini. Tentu pola makan juga berbeda. Nabi makan pakai tangan, oke lah makan seperti kurma, makan roti. Sementara kita di Indonesia di sini makannya bubur. Saya ingin mengikuti sunnah karena Nabi pakai tangan, ambillah makan lontong pakai tangan yang penuh kuah. Ya, ini. Jadi itu dia. Jadi apakah kita makan pakai sendok itu tidak berpahala? Juga dapat pahalanya, tergantung jenis makanan yang kita makan. Enggak mungkin selamanya kita bisa mengikuti Nabi. Nabi pakai 3 tangan. Ya, yang Nabi makan kurma, yang kita makan adalah bubur. Ya kan? Nah, jadi berbeda. Jadi kalau kita makan yang kering-kering, oke lah ikut Nabi. Tapi ketika makanannya itu berbeda, yang tidak mungkin pakai tangan, maka gunakanlah sendok. Jadi, adik-adik sekalian, inilah beberapa pendekatan yang perlu kita pahami sehingga kita benar-benar menjadi Islam yang terbuka, yang toleran. Jangan nanti ketika ada orang enggak pakai surban katakan itu bid'ah. Yang pakai sarung itu bid'ah, pakai celana itu bid'ah. Yang sunnah itu adalah pakai pakaian gamis. Tidak demikian adik-adik sekalian. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bagaimanapun aktivitas yang kita lakukan selama itu berimplikasi kebaikan, memenuhi unsur syariah, maka itu Islami namanya. Hari ini Bapak pakai baju seperti ini adalah baju orang Cina. Berpahala Bapak? Pahala karena menutup aurat. Ada yang pakai batik, berpahala karena menutup aurat. Nah, inilah. Jadi untuk itu adik-adik sekalian, jadi nanti coba ke depannya nanti lihat untuk ini Bapak kasih tugas pada adik-adik untuk melihat praktik-praktik ritual ibadah di tempat adik masing-masing. Kemudian nanti segala perbedaan itu dicatat. Kemudian nanti minggu depan kita akan melakukan diskusi kembali di dalam kelas, ya. Baik untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi demikian penyampaian materi kita pada hari ini, yaitu tentang pendekatan memahami agama. Yang pertama tadi ada pendekatan teologis, bahwa agama dilihat berdasarkan kerangka ilmu ketuhanan. Kemudian ada pendekatan historis dengan melihat Islam berdasarkan sejarah. Kemudian ada pendekatan antropologis, yaitu kita melihat agama berdasarkan konteks budaya. Demikian, mudah-mudahan kuliah pada hari yang berbahagia ini membawa sebuah pemahaman yang luas bagi adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.